Halo, selamat bertemu kembali dengan Pekaling Share, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai verifikasi data ANBK 2021. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar memperoleh update video-video terbaru dari Pekaling Share. Oke, langsung saja. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan sudah mengeluarkan surat perihal verifikasi data ANBK 2021. Nah, di dalam surat ini, Satuan Pendidikan diharapkan melakukan verifikasi data hasil pelaksanaan ANBK 2021. Nah, jadi rekan-rekan proktor khususnya yang melakukan ANBK ya, jadi ANBK mungkin maksudnya adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimum ya, yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini rekan-rekan perlu melakukan verifikasi data keikutsertaan AN atau Asesmen Nasional pada tahun 2021. Di sini verifikasinya bisa dilakukan melalui laman anbk.kemdikbud.go.id dengan menggunakan username dan password masing-masing satuan pendidikan. Nah, verifikasi yang diharapkan dilakukan oleh proktor yaitu adalah verifikasi data peserta didik pada menu konfirmasi peserta didik ya. Kemudian yang kedua adalah verifikasi data kepala satuan pendidikan dan pendidik pada menu konfirmasi Kepsek dan pendidik. Nah, jadi ada dua verifikasi yang perlu dilakukan oleh proktor, yaitu data peserta didik pada menu konfirmasi peserta didik dan data kepala satuan pendidikan dan pendidik pada menu konfirmasi Kepsek dan pendidik. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah melengkapi data AN, yaitu mengunggah kekurangan data peserta didik sesuai petunjuk laman ANBK. Dan perlu kami informasikan bahwa akses untuk mengunggah data tersebut akan dibuka mulai tanggal 31 Januari ya. Jadi 31 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. Nah, tim pusat akan menghubungi satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam mengunggah data respon peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, mengisi instrumen survei lingkungan belajar bagi kepala satuan pendidikan dan pendidik yang belum lengkap mengisi atau belum mengisi pada laman survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id mulai tanggal 7 Februari sampai dengan 18 Februari. Oke, jadi di sini pada surat ini rekan-rekan proktor diharapkan melakukan verifikasi data peserta didik, kemudian verifikasi data kepala satuan pendidikan dan pendidik. Nah, oke, kita langsung masuk ke webnya. Nah, di sini kemarin kita sudah melakukan ANBK. Nah, sekarang kita masukkan username-nya. Untuk login di sini menggunakan username dan password. Nah, ini password. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita ketikkan kode captcha-nya. Oke, kalau sudah kita masuk ya. Oke, ini adalah tampilan dari halaman ANBK 2021 ya. Jadi untuk melakukan verifikasi data yang pertama yaitu verifikasi data peserta didik. Nah, rekan-rekan bisa masuk ke menu konfirmasi peserta didik ini ya. Jadi kita klik di sini. Nah, di sini ada penjelasan dan data peserta didik. Nah, kita baca penjelasannya, yaitu bagi satuan pendidikan dimohon untuk segera mengkonfirmasi kelengkapan data keikutsertaan AN pada kolom konfirmasi untuk moda online dan moda semi online.
Nah, di sini ada dua moda. Yang untuk moda online konfirmasinya yaitu yang pertama adalah tidak hadir jika peserta tidak hadir pada saat melaksanakan AN. Kemudian yang kedua, tidak melaksanakan jika satuan pendidikan tidak melaksanakan AN. Kemudian yang ketiga, melaksanakan jika satuan pendidikan melaksanakan AN. Nah, itu untuk yang moda online. Kemudian yang moda semi online juga mengkonfirmasi. Yang pertama adalah bentuk upload atau upload ulang. Jika belum upload atau sudah upload tetapi datanya masih kurang, akses upload data dibuka 31 Januari sampai 12 Februari. Kemudian yang kedua, tidak hadir jika peserta tidak hadir pada saat melaksanakan AN. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan jika satuan pendidikan tidak melaksanakan AN. Nah, jadi di sini kebetulan saya melakukan ANBK 2021 itu dengan moda online ya. Jadi mungkin tidak begitu banyak berbeda dengan moda semi online ya. Nah, kita klik di data peserta didik. Nah, apabila rekan-rekan tidak ada data seperti ini ya, jadi dipastikan bahwa datanya sudah pas ya, atau sudah benar. Jadi tidak perlu melakukan konfirmasi apapun ya. Jadi sudah jelas pada saat pelaksanaan ANBK kemarin datanya sudah lengkap diterima. Jadi tidak ada selisih jumlah respon ya dari literasi kemudian numerasinya, begitu juga dengan apabila rekan-rekan pada saat membuka konfirmasi data peserta didik ini ada data, biasanya nanti akan muncul pada kolom konfirmasi. Di sana ada 3 pilihan ya. Kalau moda online itu ada 3 pilihan seperti yang tadi, tidak hadir, kemudian tidak melaksanakan AN ataupun melaksanakan AN ya. Kemudian kalau yang semi online biasanya munculnya 3 juga seperti di penjelasan ini ya. Nanti pada kolom konfirmasi itu apakah belum upload, kemudian tidak hadir atau tidak melaksanakan. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi rekan-rekan yang masih bingung kenapa datanya kosong seperti ini, jadi pada saat melaksanakan ANBK atau AKM kemarin itu datanya sudah benar ya. Jadi tidak ada selisih data, jadi semuanya sudah pas ya. Nah, kemudian yang kedua, sesuai dengan surat yang diinformasikan itu bagi sekolah atau satuan pendidikan diharapkan mengunggah kekurangan data peserta didik ya, sesuai petunjuk pada laman ANBK. Jadi sesuai petunjuk di sini ya. Jadi silakan unggah kekurangan datanya. Ini biasanya untuk yang moda semi online ya. Jadi kemungkinan belum mengupload data atau datanya yang sudah terupload masih kurang, itu biasanya dibuka lagi akses untuk mengupload datanya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu konfirmasi Kepsek dan pendidik ya. Nah, di sini kita ada 3 menu, yaitu menu penjelasan, data Kepsek dan pendidik, dan rekap Kepsek dan pendidik. Nah, di sini penjelasannya adalah akses survei lingkungan belajar akan dibuka tanggal 7 sampai 18 Februari 2022. Nah, bagi satuan pendidikan di mana kepala sekolah dan guru yang tingkat keterisian surveinya kurang dari 80% untuk mengisi survei lingkungan belajar susulan. Nah, mohon lakukan konfirmasi pada kolom yang tersedia dengan memilih salah satu dari 3 pilihan berikut. Nah, jika ada yang pensiun, jika Kepsek atau tenaga pendidik sudah masuk masa pensiun pada saat pelaksanaan AN, silakan isi konfirmasi dengan pensiun ya. Kemudian non pendidik, misalnya jika bukan merupakan guru atau pendidik, tidak perlu mengikuti survei lingkungan belajar susulan. Kemudian yang meninggal jika sudah meninggal. Nah, jika Kepsek tenaga pendidik mutasi atau pensiun setelah pelaksanaan AN 2021, dimohon untuk mengisi sesuai dengan sekolah saat pelaksanaan AN 2021.
silakan login di web https://dashboard.slb.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan informasi terkait kartu peserta maupun data guru. Hasil rapor pendidikan tergantung pada kelengkapan data satuan pendidikan pada asesmen nasional. Nah, jadi di sini ada informasi bahwa jika Kepsek atau tenaga pendidik mutasi atau pensiun setelah pelaksanaan AN 2021 dimohon untuk mengisi sesuai dengan sekolah saat pelaksanaan AN. Nah, jadi apabila ada kepala sekolah atau guru yang mutasi ya setelah pelaksanaan AN, jadi pada saat AN dia masih bertugas di sekolah ini itu misalnya ya, tapi setelah AN dia sekarang sudah mutasi. Nah, apabila sudah mutasi dia dimohonkan untuk mengisi sesuai dengan sekolah saat pelaksanaan AN. Jadi apabila dia sudah mutasi dari sekolah, diharapkan dia mengisi sesuai dengan sekolah yang terdahulu ya, dari sebelum mutasi. Seperti itu pengertiannya ya. Nah, di sini jadi kalau di data saya sebenarnya sudah 100% semestinya ya, cuman ada guru yang satu guru ini dia masuk atau terdaftar setelah pelaksanaan AN BK, cuman sekarang dia berhenti atau tidak jadi guru non PNS atau tenaga honor yang masuk kemudian dia berhenti sekarang atau non aktif ya. Jadi bisa mungkin di sini saya akan konfirmasi bahwa yang bersangkutan ini pensiun atau tidak aktif. Seperti itu ya. Nah, untuk melakukan konfirmasinya, rekan-rekan tinggal pilih salah satu ya, apakah dia termasuk tenaga pendidik tidak aktif atau pensiun, kemudian non pendidik atau meninggal. Tinggal pilih saja. Kemudian nah, seperti ini, kemudian kita simpan. Seperti itu ya. Jadi sisanya kebetulan di sekolah saya ini sudah 100% semua ya, melakukan isi data survei lingkungan belajarnya. Nah, apabila di sekolah rekan-rekan ada yang masih kurang atau persentasenya di bawah 80%, biasanya sudah ada di keterangan untuk mengikuti pengisian survei susulan. Nah, untuk mengikuti survei susulan sesuai dengan informasi yang sudah dimunculkan di sini ya. Jadi survei lingkungan belajarnya akan dibuka tanggal 7 sampai 18 Februari 2022 bagi satuan pendidikan ya. Nah, kemudian untuk pencetakan kartu atau kartu login untuk yang mengikuti ujian susulan, rekan-rekan bisa akses di dashboard slb.kemdikbud.go.id ini ya. Jadi di sini rekan-rekan nanti bisa mencari atau mengambil atau mengunduh kartu login untuk guru yang bersangkutan. Jadi guru yang belum mencapai 80% ke atas. Jadi mungkin itu saja informasi atau pembahasan yang bisa saya bahas kali ini terkait dengan surat dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan terkait verifikasi data NBK 2021. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingser. Oke, sampai di sini dulu. Kita bertemu kembali di video-video berikutnya.